Gue punya cerita. Ayah divonis gagal ginjal. Nah, pada saat inilah ada yang janggal buat gue. Gimana kalau ayah tahu? Aku nggak mau keluargaku hancur, Kak. Peringatan, animasi ini dibuat dengan tujuan sharing pengalaman pribadi sang pengirim cerita. Dimohon untuk menghargai cerita tanpa menyudutkan beberapa pihak. Selamat menonton. 2024 bener-bener bikin gue banyak-banyak lulus dada deh. Kalau ditanya pencapaian apa yang bisa didapat setelah pergantian tahun, buat gue, keluarga gue masih utuh dan semua sehat adalah jawaban yang paling tepat. Hola, gue Boce. Sebelum masuk ke inti cerita, gue akan ceritain sedikit soal keluarga gue. Jadi, keluarga gue ini terdiri dari 6 orang, yaitu ada ayah, ibu, abang, gue, Mia, dan Bipin. Keadaan keluarga gue secara ekonomi bisa dibilang lumayan tercukupi. Thanks to ayah yang selalu kerja keras dari dulu. Sampai akhirnya hari ini, gue dan anggota keluarga yang lain bisa menikmati hasilnya. Tapi guys, hasil dari kerja keras ayah bukan cuma sekedar kenikmatan yang hari ini kita rasain aja, tapi juga sesuatu yang lebih mengerikan dari itu. Di tahun 2023 silam, ayah divonis gagal ginjal. Kata dokter sih, karena ayah kebanyakan gaya. Maksudnya, gaya hidupnya kurang bagus, pola makan jelek, tekanan darah yang gak stabil dan komplikasi. Sampai diabetes lah yang bikin ayah gue divonis demikian. Kita sekeluarga udah pasti sedih dong dengar berita ini. Karena kalau udah gagal ginjal, berarti ayah mesti cuci darah setiap minggu dong. Tapi karena kita semua optimis dengan kesembuhan ayah dan mau ayah selalu sama kita, akhirnya kita selalu gantian buat nemenin ayah cuci darah ke RS. Dan selalu siap siaga kalau ayah butuh sesuatu. Cerita bermula di pertengahan tahun 2024, di mana saat itu seharusnya ayah dan ibu berangkat ibadah haji. Tapi karena ayah nggak lolos tes kesehatan, akhirnya yang pergi ibadah cuma ibu. Selama di sana, semua baik-baik aja. Kita sering telepon dan via call ibu buat nanya kabar di sana. Ibu kelihatannya happy banget sih, karena beliau emang udah lama kan mau menunaikan haji. Sampai akhirnya, ibu pulang ke tanah air dengan selamat. Beberapa hari berlalu setelah ibu pulang, ibu ngajak gue, Mia, Bipin, buat jalan-jalan. Ya, semacam girls time gitu lah. Nah, pada saat inilah ada yang janggal buat gue. Ibu jadi lebih sering angkat telepon, dan bahasa yang dia pakai juga agak beda sama bahasa yang biasa beliau pakai setiap hari. Kali ini bahasanya sedikit baku. Dan gak cuman itu guys, ibu juga jadi lebih asik sama HP-nya. Nah, karena gue kepo nih, gue foto lah ibu dari samping yang lagi asik sama ponselnya. Dan ini yang bikin gue kaget. Di HP-nya ibu lagi asik chat sama laki-laki yang namanya Ahmad. Bukan chat biasa, tapi chatnya lumayan panjang. Dan ada panggilan sayang di chat itu. Gue bingung, tapi juga berusaha untuk kelihatan tenang di hadapan semuanya. Habis itu, gue langsung bikin grup chat bareng abang dan Mia. Bipin sengaja gak gue invite karena dia masih sekolah kan. Takutnya malah ganggu fokusnya belajar. Di grup chat itu, gue share hasil foto tadi. Abang sama Mia sempat agak heboh dan kaget juga. Tapi kita semua masih berusaha berpikir positif dengan ini semua. Besokannya, gue minta tolong Mia buat cek HP ibu. Kita mau cari bukti dan cari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Anjay, misi investigasi dimulai. Oke, skip. Tapi ternyata ngecek HP ibu nggak segampang itu, Bun. Ibu jadi nempel banget sama HP-nya. Udah kayak perangko. Tapi tenang, skill detektif Mia lebih jago dari Tom Cruise. Anjay. Suatu malam, Mia berhasil ambil HP ibu dan nge-login WhatsApp ibu ke laptop dia. Tapi, ternyata itu malah bikin suasana makin keruh dan kacau. Di WhatsApp ibu ternyata banyak banget chat sama laki-laki, termasuk sama si Ahmad itu. Tapi ternyata di chat itu emang Ahmad ini yang kelihatan ngejar-ngejar ibu. Tapi ibu nggak ngebales sayangnya Ahmad. Sampai akhirnya kita nemu chat ibu sama si Bowo. Chat ibu sama Bowo ini beda banget sama si Ahmad. Ibu kelihatan kayak lagi kasmaran. Mereka saling pakai panggilan sayang, Mas, dan Bunda. Chat mereka juga kelihatan kayak ABG yang baru pacaran. Ala-ala nanya udah makan atau belum, lagi ngapain, udah kayak apa belum. Kita ngerasa ini semua nggak wajar. Dan dari chatnya, si Bowo ini kelihatan banget pinter manipulasi dan playing victim. Dan yang jelas adalah
penipu. Kenapa kita bilang penipu? Nah, ini nih. Ada chat bukti di mana waktu itu Bowo minta bantuan sejumlah uang ke ibu dengan alasan mau benerin mobil. Habis itu, dia bilang makasih dan ngasih pap foto dia sama mobil yang ceritanya udah dibenerin. Tapi guys, anjir lah. Fotonya tuh kelihatan banget editannya. Gila, ini sih ibu udah ketipu banget coy. Gue scroll lagi tuh chatnya demi tahu lebih banyak. Walau aslinya si Bowo ini pengen gue lempar ke kandang buaya. Setelah gue scroll, kayaknya ibu ini juga sempat agak curiga sama si Bowo ini. Ibu sempat nge-share video TikTok soal penipuan ke si Bowo. Ibu bilang, "Mas, aku takut kalau ternyata semua yang aku harapkan selama ini itu pupus." Terus, tebak coba kata si Bowo apa? Dia malah balik nyalahin ibu dan bikin seolah-olah itu salah ibu karena nggak percaya sama dia. Dia bilang kayak gini, "Bagaimana bisa bunda tidak percaya sama mas? Padahal bunda sudah dikenalkan pada ibunya mas." Gue yang kayak, playing victim banget lo Buduk Zuma. Tapi yang bikin sebel lagi adalah ibu malah bales dengan minta maaf soal kelakuannya. Gue, abang, Mia bener-bener speechless banget dan ilfeel. Kok bisa sih ibu kayak gini? Ayah gue masih hidup loh, dan dia bahkan lagi berjuang lawan penyakitnya. Padahal dulu ibu megang peranan penting selama ngerawat ayah. Tapi sekarang ibu bahkan kelihatan lebih cuek sama ayah. Sampai suatu sore, gue lagi ngobrol sama abang dan Mia di ruang makan, yang letaknya outdoor gitu. Jadi kalau ngobrol nggak kedengeran di dalam. Tiba-tiba si bungsu Bipin nyamperin kita sembari nangis dan bawa HP ibu. Sialnya, ternyata Bipin akhirnya tahu kelakuan ibu. Sambil nangis, Bipin nodong kita dengan banyak pertanyaan. "Ini siapa, Kak? Kenapa ibu sayang-sayangan sama laki-laki lain? Kalian udah tahu ya? Kenapa aku nggak dikasih tahu? Kasian ayah. Padahal ayah lagi sakit parah. Gimana kalau ayah tahu? Aku nggak mau keluargaku hancur, Kak." Nggak ada satupun yang jawab pertanyaannya. Kita semua cuma nangis dan saling berpelukan, berusaha saling nguatin satu sama lain. Dan sebisa mungkin nutupin cerita ini dari ayah. Kita nggak mau ayah tahu karena khawatir kesehatannya makin memburuk. Akhirnya, abang, Mia, dan Bipin minta gue deketin ibu buat dapet penjelasan langsung. Abang nggak bisa banyak bantu karena harus nemenin ayah cuci darah dan check up ke RS. Sedangkan Mia lagi kuliah di luar kota. Terus, Bipin lagi sekolah. Jadi mau nggak mau, gue pun setuju. Gue berusaha setenang mungkin menghadapi ibu dan membuka percakapan dengan ibu. Ibu masih sayang nggak sama ayah? Ibu capek ya ngurus ayah? Gue tanya kayak gitu. Terus ibu jawab, "Sayang dong." "Enggak kok, itu kan udah kewajiban ibu." "Emangnya kenapa?" Pelan-pelan, gue jelasin semua temuan dan kejanggalan yang udah kita kumpulin. Cuma ibu bilang kalau gue ini sebenarnya salah paham dan semua temuan itu nggak bener. Gue terus nanya ke ibu selembut mungkin, biar ibu mau buka hati dan ngakuin semua perbuatannya. Sampai akhirnya, ibu pun ngaku udah ngelakuin itu semua karena ngerasa kesepian dan gak diperhatiin siapapun. Gue coba buat validasi perasaan ibu. Gue minta maaf sambil meluk dia dan minta ibu buat gak ngulangin perbuatannya lagi. Gue lega dan nyampein perdebatan ini ke kakak dan adik-adik gue. Masalah selesai? Tentu tidak. Perjalanan masih panjang, guys. Kalau lo kira skandal ibu cuma sampai sini, gue harap juga gitu. Tapi lagi-lagi, Bipin dan Mia mergokin ibu masih chat sama si Bowo. Bahkan teleponan dan minta video call. Gilanya lagi, ternyata ibu berulang kali transfer dengan jumlah yang menurut gue gede. Sekali transfer bisa sampai nominal jutaan. Ya gue kesel lah. Dan minta Mia buat nyimpen semua buktinya dulu. Sampai siang hari, waktu ayah lagi pergi keluar kota, dan kebetulan ibu, abang, dan gue lagi di rumah, si Bowo nelpon ibu. Untungnya waktu itu ibu lagi tidur. Jadi gue langsung ambil HP ibu. Dan gue kasih ke abang. Sementara gue siap-siap buat rekam semua percakapan abang dan Bowo. Di situ abang debat panjang sama si Bowo. Sampai akhirnya si Bowo bilang, "Ibu lo tuh yang kegatelan." Anehnya, sepanjang perdebatan itu, ibu sama sekali gak kebangun. Padahal suara abang kenceng banget cuy. Lagi-lagi kita coba buat nyadarin ibu dan lepasin ibu dari belenggu si Bowo ini. Bahkan gue udah nunjukin video Bowo yang bilang kalau ibu kegatelan. Ibu cuma merenung. Dan lagi kita cuma saling minta maaf. Kita cuma pengen ibu berhenti berhubungan sama Bowo. Karena kita semua kesel, akhirnya segala hal yang berhubungan sama si Bowo ini gue blokir. Gue harap sih itu semua bisa buat ibu berhenti. Beberapa bulan berlalu.
keluarga kita udah lebih tenang dan gak ada lagi drama ibu. Ibu juga gak nunjukin gelagat aneh ataupun nyembunyiin sesuatu dari kita. Bahkan, yang gue senengin adalah ibu jadi lebih kelihatan peduli sama ayah. FYI, jadwal keluarga kita ketika weekend adalah jalan-jalan keluar kota, sembari berkunjung dan ngontrol bisnis ayah. Suatu hari, gue, suami gue, ibu, dan ayah ngelakuin kegiatan weekend kayak biasa. Kita sempat istirahat bentar di Indo April buat belanja cemilan tuh. Nah, di situ ibu nunjukin gelagat aneh lagi. Ibu lagi-lagi sibuk sendiri sama ponselnya. Dan kayak lagi ngetik sesuatu gitu. Gue udah trust isu parah. Ngedeket lah gue, berusaha buat ngintip. Tapi sama ibu, HP-nya malah di-lock. Jadi gue gak bisa ngeliat apa-apa. Gue curiga dong. Gue mulai ngerasa ada sesuatu yang gak beres lagi nih. Ibu nyembunyiin sesuatu lagi nih pasti. Akhirnya gue modus aja tuh. Ceritanya gue pura-pura mau minjem hotspot ibu karena kuota internet gue habis. Terus gue bawa keluar lah tuh HP-nya. Ternyata ada WhatsApp masuk yang isinya Gimana ceritanya? Suka nggak? Kalau lu suka, jangan lupa subscribe ke channel kita ya. Bye!